Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bagaimana kabarnya dimanapun Anda berada? Semoga kami jumpai Anda dalam keadaan sehat. Dan tentunya senang sekali saya Samarsita kembali menjumpai Anda dalam Dialog Kepri Gemilang, di mana program kami ini didedikasikan khusus untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau, serta kejayaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik pemirsa, kita tahu bahwa sebagai ibu kota Provinsi, Tanjung Pinang tentu memiliki potensi besar untuk pengembangan olahraga dan juga untuk mendorong perkembangan olahraga di Kepulauan Riau, di mana ini juga telah dilakukan proses pembangunan stadion olahraga bertaraf internasional di Kota Tanjung Pinang. Tentunya ini bisa mendorong atmosfer olahraga di Kepulauan Riau untuk menjadi lebih baik lagi. Dan sore hari ini kita akan membahas perkembangan PSSI di Kota Tanjung Pinang. Sudah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa, beliau adalah Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Kota Tanjung Pinang, yaitu Bapak Ade Angga. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak atas waktunya pada sore hari ini. Nah Bapak, kita membahas terkait dengan perkembangan PSSI. Tentu ini perlu juga dibahas ya Pak ya, untuk diketahui juga oleh masyarakat khususnya Kota Tanjung Pinang. Nah dalam kondisi pada saat sekarang ini nih Pak, ini kan masih awal-awal tahun ya Pak ya, masih segar-segarnya juga. Nah kita ingin tahu juga nih seperti apa perkembangan dan kondisi PSSI khususnya Kota Tanjung Pinang nih Pak. Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa kami baru saja terpilih sebagai Ketua Askot PSSI Kota Tanjung Pinang itu bulan Oktober tahun 2023. Jadi masa-masa dari Oktober sampai sekarang ini kita adalah masa-masa persiapan penyiapan struktur pengurus. Ya. Nah, namun demikian kami dalam rangka masa persiapan itu kita juga sudah melakukan beberapa event atau kegiatan. Di antaranya pada akhir tahun kemarin kita sudah melaksanakan kompetisi atau turnamen usia 10 dan usia 12. Dan kemudian juga kita sudah melaksanakan pertandingan futsal antar OPD pemerintah Kota Tanjung Pinang, itu sebetulnya dalam rangka seleksi untuk pemain-pemain yang akan bertanding ke tingkat Pekan Olahraga Korpri. Ya, dan sekarang kita sedang persiapan pelantikan. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, mohon doa, minggu depan kita akan pelantikan Askot PSSI Kota Tanjung Pinang hari Rabu. Luar biasa. Ini periode 2024-2026. Benar. Luar biasa. Ya. Berarti ini sudah diadakan turnamen-turnamen sebelumnya Pak ya, di tahun sebelumnya ya, sebelum dilantik, tapi sudah dipilih seperti itu. Betul. Oke, ini bagaimana antusias dari masyarakat khususnya Kota Tanjung Pinang yang mengikuti itu U10 dan U12. U12 ini bagaimana antusiasnya yang mengikuti kita tahu Pak? Kan memang olahraga, salah satu olahraga yang paling dicintai masyarakat. Betul, itu kan adalah sepak bola. Nah ini kita bisa lihat dari antusias pertama dari jumlah peserta, sehingga kita harus membatasi. Kemudian juga yang kedua dari penonton. Itu kalau Mbak Asa ikut nonton, itu orang-orang tua menjadi supporter yang luar biasa begitu. Luar biasa. Nah anak yang bertanding satu orang tapi tantenya, neneknya juga ikut. Sekeluarga kan? Ya Pak ya? Sekeluarga juga ikut. Nah ini menandakan pertama bahwa usia dini, perkembangan usia dini di Kota Tanjung Pinang ini akhir-akhir ini cukup tinggi. Betul. Ya kita bisa lihat dari beberapa perkembangan jumlah SSB, kemudian kita juga bisa lihat dari kompetisi-kompetisi lokal yang sering diadakan untuk mempertandingkan usia-usia dini tersebut. Oke, kalau dalam PSSI Kota Tanjung Pinang sendiri ini untuk atlet kita bagaimana Pak kondisinya, putra dan putri? Kalau kita coba hitung ini berapa? Ya, putri kita lagi persiapan. Nah, sebetulnya kita belum punya klub untuk putri, tapi alhamdulillah di periode ini salah satu komite eksekutif atau pengurus kami itu adalah perempuan, ya Ibu EN itu adalah mantan atlet dari Jawa Barat, ya mantan atlet Provinsi Jawa Barat yang sekarang menjadi dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah sekarang kita lagi menggodok nih supaya ada satu tim sepak bola wanita dari PSSI Kota Tanjung Pinang. Luar biasa. Gitu. Nah kalau terkait jumlah atlet, nah ini tentu disesuaikan dengan turnamen yang akan kita ikuti. Contoh misalkan kita ke depan di bulan 6 atau bulan 7 kita persiapan untuk Popda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Nah kemarin kami rapat, kita bicara dengan teman-teman
ada berbagai masukan. Kalau dulu misalnya seleksi atlet pelajar itu kita buka, Iya. kemudian daftar, lalu ada tim yang menseleksi mereka. Nah, tapi dengan begitu sebetulnya dengan waktu yang terbatas, dengan jumlah atlet yang terlalu banyak misal untuk diseleksi. Nah, kadang-kadang kita tidak menemukan pemain-pemain yang berkualitas secara tepat. Betul. Nah, maka untuk persiapan Popda bulan 6 bulan 7 ini kita sudah sepakat sebelum Popda akan dilaksanakan, maka kita akan membuat turnamen di antara tim-tim, apakah tim yang berasal dari SB atau tim yang berasal dari sekolah-sekolah SMP misalnya, untuk bertanding sehingga kita bisa menseleksi dari turnamen itu dan menemukan di mana yang bagus, nah mana yang bisa kita jadikan atlet untuk persiapan untuk maju Popda. ya Pak ya. Iya. Membawa nama Kota Tanjung Pinang. Membawa nama Kota Tanjung Pinang. Betul. Ini berarti kan ada beberapa seleksi yang akan dilewati ya Pak ya, untuk bagi atlet yang akan masuk mengikuti Popda seperti itu. Betul. Tapi kalau dilihat nih Pak, antusias dari masyarakat kita, pemuda-pemudi kita ini, mereka kebanyakan ini rentan dari usia berapa Pak? Sebetulnya di semua usia sekarang antusiasnya luar biasa. Nah, kita lihat kalau Mbak Asa berkunjung ya ke sekolah-sekolah sepak bola, itu rata-rata kan anak-anak usia dini sudah mulai. Betul, dikenalkan ya Pak ya. 10 tahun, usia 8 tahun ya, usia 12 tahun, usia belasan tahun, itu semua lini, itu semua usia maksud kami, itu semua sangat antusias sekali. Tinggal bagaimana sebetulnya kita punya PR, punya pekerjaan rumah. Memang Tanjung Pinang ini masih minim fasilitas ya. Minim fasilitas sarana dan prasarana sepak bola itu sendiri. Tetapi ya ini kan tidak boleh menjadikan kita pesimis. Betul, ya. Kita tetap harus optimis, ya, Pak, ya. tetap dengan kondisi apapun ya sepak bola Kota Tanjung Pinang ini harus maju. Oke. Gitu. Dengan kekurangan sarana dan prasarana, tapi kan ini kan tidak boleh membuat para atlet juga patah semangat ya Pak ya. Apalagi untuk menghadapi liga-liga kedepannya yang akan banyak diadakan seperti itu. Nah, jika ingin diketahui nih Pak, untuk para atlet-atlet kita, pola latihan yang mereka lakukan itu biasanya seperti apa nih Pak? Nah, kalau untuk persiapan turnamen, kita biasanya ada yang namanya training center. Ya, training center dari proses seleksi sudah ditetapkan atlet-atletnya, kemudian mereka masuk training center. Dan ini juga tentu kita bekerja sama dengan Dinas Pemuda Olahraga Kota Tanjung Pinang. Nanti mereka di training. Ada yang sistemnya camp, ada juga yang sistemnya dengan menggunakan durasi waktu, jam gitu kan, karena terbatas karena anak-anak kita sekolah, kecuali kita punya PPLP, Pusat Pelatihan untuk Sepak Bola. Nah, kita kan tidak punya. Jadi mereka ada waktu nanti, rentang waktu untuk mereka training center atau di pemusatan latihan. Gitu. Oke, baik. Berarti ini dibagi waktunya ya Pak ya, diatur juga waktunya. Betul. Betul-betul, apalagi kalau yang banyak mengikuti ini anak-anak ataupun siswa-siswi dari mungkin SMP ataupun SMA ya Pak ya. Betul sekali. Karena juga harus memang dukungan dari orang tua seperti itu. Baik, ini Bapak sebagai Ketua PSSI ya Pak ya, yang di tahun ini seperti itu, di periode ini kedepannya tentu ada program-program yang akan Bapak laksanakan. Nah, ini program kedepannya ini di PSSI apa yang akan dilakukan nih Pak? Nah, jadi ini mohon doa nih Mbak Asa, mohon doa. Kita tahun ini akan meluncing program unggulan PSSI Kota Tanjung Pinang yang belum pernah diselenggarakan sebelumnya, yaitu Liga Sepak Bola Tanjung Pinang. Nah, pertama maksud kami adalah kita ingin membangun kembali aura, kita ingin membangun kembali kecintaan, antusias dari masyarakat sepak bola Kota Tanjung Pinang dengan liga ini. Ya, sehingga kita harapkan bisa tumbuh atlet-atlet. Makanya dari beberapa rapat kami, kita akan mencoba merumuskan meskipun ini sifatnya liga atau dia bersifat umum, tetapi kita tetap akan membatasi misalnya pembatasan usia yang dikategorikan dalam satu tim itu, misalnya usia 19-nya berapa atau usia umumnya berapa, atau misalnya ini usia 19, di luar itu umum boleh 5 pemain, paling banyak dimainkan 3 dan sebagainya. Ini kita sedang supaya ada pembinaan usia muda, anak-anak pesepak bola ini yang bisa ikut, dan ini menyiapkan atlet Kota Tanjung Pinang ke depan. Jadi Liga Tanjung Pinang ini kita siapkan dan mungkin durasinya bisa
lebih dari 6 bulan. Luar Ya, biasa. sistemnya kompetisi penuh, ya, home and away itu satu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga sudah dan akan mempersiapkan pelatihan untuk pelatih. Ya, Oke. untuk kita ketahui bahwa jumlah klub yang terdaftar di Kota Tanjung Pinang ini lumayan cukup banyak, yaitu 48 klub sepak bola. Nah, tetapi ketika saya masuk, saya tanya bahwa ternyata hampir, ya, banyak sekali klub-klub sepak bola Kota Tanjung Pinang ini justru tidak memiliki pelatih yang memiliki lisensi kepelatihan. Ya. Makanya di tahun 2024 ini kita sudah berkomitmen memasukkan dalam program kerja kita, yaitu kita buat pelatihan untuk pelatih lisensi yang paling rendah, yaitu lisensi D. Untuk supaya, ya, bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas, Betul. sementara pelatihnya saja tidak memiliki lisensi, dalam tanda kutip tidak memiliki kualifikasi tertentu. Nah, itu kita buat di tahun ini. Yang kedua, nah, wasit-wasit kan di Tanjung Pinang juga sudah ada, ya. Kalau kita tidak mau katakan banyak. Nah, ini kita mau penyegaran. Mereka mau kita upgrade. Nah, kita mau upgrade mereka, maka kita juga buat program namanya penyegaran wasit. Wasit. Nah, kemudian berikutnya mohon doa juga, kita akan melaksanakan pelatihan pelatihan wasit untuk futsal. Nah, jadi kita ketahui kita ini di sini memiliki namanya AFK. AFK itu Asosiasi Futsal Kota Tanjung Pinang, yaitu di bawah koordinasi PSSI Kota Tanjung Pinang. Nah, ini kan berkembang ini. Betul. Futsal cukup berkembang dan kita wajib untuk membina teman-teman dari futsal. Nah, berikutnya seperti yang kita bicarakan di awal bahwa kita ingin ada pembinaan usia dini. Nah, di tahun 2024 kita tetap berkomitmen melaksanakan turnamen untuk U10 dan U12. U10 dan Ya, U12. itu di antara program-program yang akan kita laksanakan di tahun 2024 ini. Oke, luar biasa ya Pak ya. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Ini program-program yang akan dijalankan di tahun 2024. Nah, berarti ini dalam waktu dekat, yang paling dekat adalah persiapan untuk Liga ya Pak ya? Persiapan untuk Liga Tanjung Pinang, ya, tapi memang kita kan dalam waktu dekatnya ada banyak puasa, rentetan yang harus ada rentetan dijalankan ya puasa. Pak ya? Nah, kemungkinan setelah pelantikan ini justru kita mau fokus pada persiapan Popda. Oh, Popda terlebih dahulu ya Pak ya? Pekan Olahraga Pelajar Daerah itu memang bulan 6 persiapan dan di Batam. Tapi proses seleksinya kita akan adakan turnamen untuk menseleksi pemain-pemain terbaik yang kita amati dari turnamen itu. Dari turnamen ini di Kota Tanjung Pinang khusus ya Kota Pak ya? Tanjung Pinang yang akan mereka bertanding di Batam nanti. Oke, ini berarti sejauh ini apakah mereka sudah mulai gencar latihan atau sudah memang dikhususkan dan dipilih siapa yang akan maju di Popda? Belum. Makanya setelah pelantikan kita akan membuat panitia, kita akan adakan turnamen. Jadi di turnamen, melalui turnamen itulah kita menseleksi atlet-atlet yang akan bertanding di Popda nanti. Oke. Baik, berarti ini masih ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan Masih dulu ya Pak ada. ya? Oke, baik. Kita mungkin bisa berbicara terkait sarana dan juga prasarana nih Ya. Pak. Kalau Bapak lihat, mungkin Bapak juga sampaikan tadi bahwa ini kurang mendukung kita. Ya. Apalagi akan banyak diadakan liga-liga, tentu ada persiapan-persiapan latihan, Betul. turnamen dan lain sebagainya nih Pak. Betul. Nah, ini bagaimana nih Bapak melihat untuk sarana dan Iya, prasarana? memang kita sebetulnya dulu punya stadion kebanggaan ya. Iya, betul. Namanya Stadion Sulaiman Abdullah. Tetapi kalau baru hujan sedikit saja itu sudah becek luar biasa, banjir luar biasa sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan. Maka beberapa tempat kita pakai itu diantaranya lapangan sepak bola di Hang Lekir dan lapangan sepak bola di Batu 12. Itu biasanya lapangan-lapangan yang kita pakai dan itu memang pekerjaan rumah dan kita harapkan ya pemerintah bisa berperan untuk memprioritaskan lapangan sepak bola sebagai bagian dari program utama dari pemerintah lah. Nah, namun demikian saya katakan tadi bahwa kita sendiri akan berusaha. Nah, saya sendiri dengan teman-teman, ya saya punya teman-teman di DPRD, misal di pemerintah Kota Tanjung Pinang. Nah, kita coba lobby nih, tahun 2024 di APBD perubahan, saya akan mencoba melobi supaya paling tidak perencanaan untuk rumput di salah satu stadion itu akan terlaksana perencanaan dan kegiatannya itu di tahun 2025. Paling tidak kalau kita tidak memiliki stadion pun
yang representatif, yang bagus, paling tidak kita memiliki rumput yang layak untuk bisa dijadikan tempat bukan hanya berlatih tapi pertandingan. Nah, untuk Liga Tanjung Pinang sendiri yang akan kita laksanakan tahun ini, nah kita juga berencana diantaranya meminjam stadion provinsi. Nah, kan ada stadion provinsi di Dompa itu sudah sangat baik. Betul. Ya, nah itu mungkin salah satu tempat yang akan kita jadikan salah satu tempat bertandingnya Liga Tanjung Pinang. Oke, baik. Berarti kalau sejauh ini nanti untuk persiapan Popda dan juga Liga di tahun ini, lapangan mana yang akan dipakai nih Pak untuk berlatih? Di beberapa tempat, ya bisa di Batu 10, bisa di 12, bisa juga di Dompa. Oke, jadi di antara itu ya Pak ya? Di antara itu. Oke, mau nggak mau juga memang harus berlatih ya Pak ya? Betul, harus tes. Oke, baik. Ini Bapak selaku ketua dari PSSI Kota Tanjung Pinang, melihat juga banyaknya seperti sarana dan prasarana yang kurang mendukung, tetapi mau nggak mau kita harus memikirkan itu untuk tetap siap menghadapi liga-liga, apalagi ini baru di awal-awal tahun ya Pak ya. Nah, ini apa yang menjadi kecemasan Bapak selaku ketua dari PSSI Kota Tanjung Pinang nih ke depannya? Apalagi untuk persiapan para atlet-atletnya, mempersiapkan atlet tersebut untuk menghadapi turnamen-turnamen. Ya, sebetulnya bukan kecemasan ya, tapi paling tidak kita punya tantangan. Nah, sebetulnya sebelum kita bicara fasilitas, tantangan yang paling utama terkait pelaksanaan Liga Tanjung Pinang ini, kita ingin juga liga ini dilaksanakan dengan penuh tertib, ketertiban, dengan penuh kedamaian. Maka salah satu upaya kami adalah akan mengusulkan MOU dengan pihak kepolisian. Karena kita ketahui bahwa sejarah di tahun sebelumnya 2023 ada kejadian beberapa kali kerusuhan antar supporter, baik antar supporter ataupun antar supporter dengan pihak keamanan. Nah, jadi kita akan melakukan kerjasama dengan kepolisian supaya kita menjaga bersamalah ketertiban ketika pertandingan itu. Nah, kemudian juga tantangan berikutnya tentu dengan kesehatan, fasilitas kesehatan. Maka kita juga akan melakukan MOU dengan Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang. Nah, yang ketiga tentu fasilitas tadi yang kita bicarakan tadi, ya ini menjadi tantangan ya. Tapi saya selalu katakan kepada teman-teman di PSSI, saya selalu katakan dengan teman-teman atlet bahwa ya sudah, dengan kondisi seperti ini kita tetap harus bisa menjalankan aktivitas ya. Nah, meskipun dengan kondisi yang ada, nah tapi saya yakin dan percaya kalau kita berusaha, kalau kita terus melobi, kalau kita terus bekerja keras untuk paling tidak di 2025 kita sudah memiliki lapangan dengan rumput yang layak. Amin. Semoga terlaksana ya Pak. Ya. Apalagi melihat semangat dari Ketua PSSI-nya seperti itu, luar biasa. Baik, ini kalau kita berbicara tentang kondisi pelatih nih Pak. Nah, ini kan juga sangat dibutuhkan, apalagi nanti akan persiapan latihan bagi para atlet. Nah, untuk pelatih kita sendiri dari Kota Tanjung Pinang ini bagaimana nih Pak? Ya, kita sebetulnya punya ya beberapa pelatih yang memiliki kualifikasi lah ya untuk pertandingan-pertandingan ya. Kita sudah punya beberapa pelatih bagus ya. Nah, tapi yang kami coba upayakan adalah dengan PSSI yang baru ini adalah pemerataan pelatih di setiap klub ya. Jadi jangan hanya pelatih itu tumbuh dan berkembang itu aja, tapi kita ingin yang 48 klub tadi secara bertahap ya, tahun demi tahun kita berikan mereka pelatihan dan mereka punya lisensi. Ya, kita ambil contoh begini. Jangan sampai ada seorang pelatih, ini contoh misalnya ada pelatih, dia membina anak usia dini. Itu kan ada teknik dan ilmu tertentu. Betul. Ya kan? Nggak bisa kita marah-marah, nggak bisa kita berikan mereka sehingga mereka stres, sehingga mereka juga tidak mau, emosi tidak terkendali kemudian. Nah, ini kan pendekatannya beda. Kalau mereka dapat ilmu dari pelatihan-pelatih, nah mereka tahu menangani anak usia dini itu tadi. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi bukan hanya dilatih untuk cara bermain bolanya saja ya Pak, ditekankan, tapi banyak cara yang harus dikendalikan, kesehatan, ya Pak ya, pola makan dan lain sebagainya. Baik, ini nanti kita akan sambung lagi ya Pak ya, terkait membahas persiapan dari Popda dan juga liga yang akan diadakan di tahun ini ya Pak ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Kepri Gemilang.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog KPRI Gemilang dan tentunya saya masih dengan Pak Ade Angga membahas terkait bagaimana perkembangan PSSI di Kota Tanjung Pinang. Tadi juga Pak Ade sudah jelaskan ya Pak ya, bahwa di tahun ini insya Allah akan diadakan Popda dan juga Liga. Tentu ini banyak persiapan yang harus disiapkan, baik itu dari para atletnya dan juga para pelatihnya seperti itu. Nah ini untuk periode Bapak nih Pak di 2024-2026 nih untuk kondisi PSSI yang sudah Bapak jelaskan tadi. Ini sebenarnya dari sebelum-sebelumnya nih apa yang harus dibenahi nih Pak? Ya, jadi begini ya. Pertama saya ingin sampaikan bahwa kami di PSSI ini kita sebetulnya kolektif kolegial ya. Saya sangat terbantu sekali dengan teman-teman yang memang punya kecintaan di sepak bola dan teman-teman yang punya pengalaman di bidang sepak bola ini. Makanya kami Askot Kota Tanjung Pinang ini, saya ketua, juga memiliki beberapa teman-teman yang berbantu ya. Ada yang sudah pakar di bidang perwasitan, ada yang sudah pelatih gitu ya, ada yang sudah dibantu beberapa direktur, ada direktur IO, ada direktur pembinaan usia dini. Ya, ada direktur turnamen gitu. Jadi secara tim, jadi saya tidak bekerja sendiri, saya dibantu oleh banyak teman-teman yang memang punya kapasitas dan kualitas di bidang sepak bola. Nah kemudian yang kedua, bicara apa yang perlu dibenahi, maka tetap fokus olahraga apapun saya kira, termasuk sepak bola, adalah kita menyiapkan atlet, tetapi persiapan itu harus dimulai sejak usia dini. Maka meskipun ya ada yang mengatakan, Pak kenapa kok usia 10, usia 12, turnamen-turnamen dia. Saya ingin anak-anak ini tumbuh dari sejak usia dini, ya, dari bawah. Nah kita tidak mungkin punya atlet selevel Ramadan Sananta, ya kalau di bawahnya, di bawah ini kita tidak memulai. Betul. Gitu. Nah maka yang perlu kita benahi adalah maka kita fokus ke pembinaan usia dini. Nah terus yang kedua, tidak mungkin akan muncul atlet sepak bola yang berkualitas kalau mereka ini tidak melalui serangkaian turnamen-turnamen, serangkaian kompetisi-kompetisi, serangkaian pertandingan-pertandingan. Dari mana tahu dari mana kita bisa menilai dia bagus atau tidak? Kalau dia tidak melalui pertandingan-pertandingan. Nah maka kita, salah satu terobosan yang kita buat selain turnamen-turnamen yang kita buat, maka ayo kita bangun Liga Tanjung Pinang di Liga Sepak Bola Tanjung Pinang untuk pertama kali. Di daerah lain, ya saya sebut saja Pekanbaru aja ada 2 liga begitu kan. Nah kita sementara Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi belum pernah ada liga seperti itu. Paling tidak kalau sudah ada kecintaan dan olahraga itu, ya dia baru bisa berkembang kalau olahraga ini bisa membuat apa ya, atmosfer atau kecintaan masyarakat nih hidup ya, dari kampung ke kampung, ya dari pelosok ke pelosok daerah ini menjadi kecintaan. Nah maka dia akan timbul orang-orang yang mau terlibat dalam sepak bola. Nah maka kita buat ini Liga Sepak Bola Tanjung Pinang, ya mohon doa semoga ini menjadi terobosan dan ini bisa melahirkan atlet-atlet sepak bola yang bisa berkiprah sampai ke nasional. Oke, ini juga berarti harapan Bapak selaku Askot Kota Tanjung Pinang untuk semangat dari para pemuda-pemudi kita ya Pak di Kota Tanjung Pinang. Nah tentu ini kan tidak lepas dari dukungan para keluarga, terutama orang tua seperti itu. Nah ini bagaimana nih Pak, mungkin para orang tua yang mungkin semangat membawa anaknya untuk bisa menjadi seorang atlet sepak bola, tetapi mungkin kurang wadah ke sana nih Pak untuk bisa memasukkan. Apalagi berarti ini masih ada seleksi ya Pak yang akan dilakukan untuk Popda dan juga Liga. Masih terbuka seperti itu? Betul, masih. Oke, ini bagaimana nih Pak untuk mungkin orang tua yang pengen tahu ini jalurnya kemana Bapak? Ya, gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya kan, oh ini mau ada Popda, kita buka seleksi, silakan daftar. Nah itu yang daftar bisa 100-an lebih begitu kan. Nah sementara waktu menseleksinya sangat terbatas. Sekarang para orang tua, ya jika ingin anaknya ikut Popda, ya itu daftarkan saja ke tim, apakah itu di sekolahnya atau klubnya, nanti kita akan buat turnamen. Nah di turnamen itulah nanti ada tentunya tim yang sudah ahli untuk menyeleksi mana yang bisa direkrut sebagai atlet yang akan mengikuti Popda. Nah, betul tadi bahwa ya saya melihat ya antusias keluarga
itu di Tanjung Pinang ini sangat semangat sekali Betul. ya terhadap anak-anaknya. Iya, berarti Begitu. bisa didaftarkan ya Pak ya? Bisa ikut dalam turnamen. Nanti kita akan rilis tanggalnya. Kita akan Oke, rilis tanggalnya. betul. Karena terkadang kan mungkin orang tua mengetahui bahwa anaknya ada di sana seperti itu Iya. kan untuk bisa mengikuti, tapi wadah ke sana dan juga komunikasi ke sananya tidak ada seperti Iya. itu untuk memasukkan anaknya. Oke, baik, ini terkait dengan atletnya nih Pak, kita kondisinya. Ini kan berarti menghadapi Popda dan juga Liga harus ada persiapan-persiapan. Iya. Nah, jadi ini apa yang harus dipersiapkan sebenarnya untuk para atlet nih Pak? Iya, jadi begini, oke. PSS ini kan sebetulnya kan wadah besarnya. Kan? Iya. Nah, mereka ini punya klub-klub yang melatih mereka, membina mereka. Dan salah satu pembinaan kita sebetulnya selain ke atlet itu adalah ke klub-klub yang membina atlet, ya, yang 48 yang saya sampaikan tadi. Maka program kita untuk kepengurusan baru ini, ya kita melakukan pembinaan ke klub-klub ini tadi. Iya. Maka saya sudah sampaikan itu ke teman-teman, ini klub-klub ini salah satu bentuk pembinaan kita kunjungi dan kita sudah anggarkan untuk membantu beberapa perlengkapan yang dibutuhkan oleh, misalnya kan mereka kadang-kadang klub beli bola juga punya keterbatasan ya. Betul. Bola untuk latihan segala macam. Nah, tahun ini kita sudah memiliki anggaran untuk membantu fasilitas lah kepada klub-klub ini sebagai bentuk pembinaan kita kepada klub yang melatih, membina atlet-atlet yang berasal dari klub itu. Kira begitu. Oke, baik. Ini kan berarti ada beberapa program yang tadi sudah Bapak sebutkan, Ya. tentu harus dipersiapkan untuk bisa dijalankan dengan baik seperti Ya. itu. Nah, ini untuk di periode Bapak nih selaku Askot Kota Tanjung Pinang, ini bagaimana untuk penataan organisasi ke depannya nih Bapak? Ya, jadi saya sampaikan tadi bahwa di PSSI ini kita punya struktur dengan komite masing-masing ya. Ada komite terkait wasit, komite terkait pelatihan. Betul. Saya sampaikan tadi juga kita dibantu oleh direktur turnamen, direktur IO, direktur pembinaan usia dini. Jadi itu sudah ada tugas, sudah ada job description-nya masing-masing. Nah, nanti inilah yang melakukan tugasnya dari apa yang menjadi program kerja yang kita tetapkan. Betul. Jadi kita rencana pelantikan itu di minggu depan, hari Rabu tanggal 17. Itu setelah pelantikan, nah, kita akan adakan dialog dalam rangka persiapan Liga Sepak Bola Tanjung Pinang. Nah, di dialog itu kita akan mengundang nih senior-senior, orang-orang yang ahli di bidangnya pencipta sepak bola untuk memberi masukan kepada kami. Betul. Bagaimana sih yang terbaik? Nah, bagaimana sih pola terbaik untuk kita lakukan Liga Sepak Bola Tanjung Pinang? Nah, terus yang ketiga terkait pertanyaan tadi, nah kami akan melakukan rapat kerja. Ya. Nah, di rapat kerja itulah kita akan memutuskan dan menetapkan rancangan program yang kami sampaikan tadi, sekaligus siapa nih penanggung jawabnya nih, ya. Misalnya terkait pelatih, ini dari komitenya siapa nih? Nah, langsung kita memberikan dan menunjuk siapa PIC atau penanggung jawab dari program kerja yang akan kita lakukan di 2024 nih. Saya katakan tadi bahwa PSSI ini bukan saya sendiri, ya. Jadi tidak ada Superman, yang ada super team. Nah, kita akan besarkan sepak bola di Tanjung Pinang ini secara bersama-sama, secara kolektif kolegial, gitu. Oke, baik. Berarti ini setelah pelantikan akan disusun ya? Kita susun dalam Seluruhnya, rapat Pak. kerja resmi dan program ini kita akan rilis ke publik. Nah, kemudian saya juga perlu sampaikan bahwa kita juga akan coba melobi beberapa sponsor ya, baik itu di BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta agar ayo pedulilah kepada sepak bola Tanjung Pinang. Kalau perlu nama liga ini kita berikan secara khusus kepada pihak yang mensponsori liga ini. Nah, kalaupun tidak kita tetap akan terus melaksanakan. Terus jalan ya Pak ya? Terus jalan. Iya, apalagi yang sudah mengetahui ini akan diadakan Popda dan juga Liga ya Pak ya, Iya, semangatnya. Jadi semangat. luar biasa. Baik, ini untuk Bapak, kalau Bapak melihat nih Pak di Kota Ya. Tanjung Pinang ini, mungkin ada beberapa yang melihat bahwa tidak terlihat lagi nih sepak bolanya Tanjung Pinang seperti itu. Ada beberapa komentar yang seperti itu mengatakan. Nah ini, tapi kalau Bapak melihat sebenarnya kan ini peluangnya sangat besar seperti itu. Nah kalau Bapak sendiri sebagai Askot Kota Tanjung Pinang ini bagaimana melihat peluang sepak bola Kepulauan Riau khususnya di Kota Tanjung Pinang nih Bapak? Iya, saya setuju tadi dengan statement itu ya, bahwa
Ya dulu waktu kami kecil-kecil itu kan Tanjung Pinang ini hidup begitu ya. Mengumpulkan Hidup. masyarakat ya Pak ya. Waduh, hidup, liga ada pertandingan, Betul. antusias masyarakat datang ke Betul. Stadion Sulaiman Abdullah itu hidup. Nah, bagaimana cara menghidupkan ini kembali? Ya. Ya jawabannya salah satunya adalah kita buat Liga Sepak Bola Tanjung Pinang. Dengan begitu saya yakin dan percaya bahwa ini akan menghidupkan lagi gairah, semangat, atmosfer, antusias dari masyarakat terhadap sepak bola. Karena liga itu kan permanen. Ya kalau misalnya dia 6 bulan atau 8 bulan, ya itu akan dilaksanakan secara terus menerus begitu. Oke, ini berarti liga ini kan lumayan cukup panjang juga nih Pak. Panjang. Nah, ini bagaimana persiapan, maksudnya ini seleksi para atletnya, karena kan Ya. kita belum tahu nih, belum dapat Ya. nih kondisi para atletnya yang ada di Ya. Kota Tanjung Pinang. Tentu mereka Ya. juga akan berlatih dengan kota-kota lain Ya. seperti itu. Ini bagaimana nih Pak? Nah, kalau Liga Sepak Bola Tanjung Pinang ini khusus untuk klub-klub yang ada di Kota Tanjung Pinang. Dari 48 klub tadi? Kita akan batasi. Oke. Karena nggak mungkin 48 itu, kalau 48 yang ikut nggak cukup setahun itu. Nanti betul, kita jadi akan harus batasi diseleksi ya, Pak, betul-betul ya? tim yang siap. Makanya saya sampaikan tadi ini ya kelihatannya ini liga umum, tetapi kita akan tetapkan aturan yang mewajibkan usia dalam misalnya 17 tahun sampai 19 tahun itu tetap bisa mengikuti ini dengan ketentuan-ketentuan yang akan kita rumuskan nanti begitu. Oke, ini udah ada ketetapannya nggak Pak untuk usianya nih? Nanti. Atau udah ada bocorannya? Nanti kalau ya saya bocorkan sedikit kalau Iya. dari rapat kemarin itu kemungkinan arahnya ya ini Liga U19 ya, Liga U19 dengan tambahan di atas itu boleh 5. Misalnya ada yang 22 tahun, ada yang 23 tahun, itu boleh 5 orang, tapi yang bermain di lapangan maksimal 3. Nah, sehingga kita bisa mencari bibit-bibit muda ya, yang 17 tahun, yang 18, yang 19 begitu ya. Seleksi ya Pak ya, Ya, meskipun nanti dicampur jadi seperti ini itu. U19 dengan tambahan 5 pemain yang di atas U19, tapi dengan catatan 3 pemain yang boleh bertanding. Tapi ini baru bocoran ya, belum kita. Tapi kira-kira dari hasil yang kami bahas kemarin, kira-kira arahnya ke sana. Tapi sekali lagi, ini akan kita lebih tajamkan pada saat rapat kerja nanti. Oke, baik. Ini kalau dari persiapan untuk liganya ini, rencana liga ini akan diadakan bulan berapa nih Pak kalau bocorannya nih? Oke, semalam termasuk kami sampaikan juga, karena kita akan menghadapi bulan puasa, kemudian setelah itu menghadapi Lebaran, maka kita akan adakan ini setelah Lebaran. Setelah Lebaran ya Pak ya? Setelah Lebaran. Ini prosesnya seleksinya juga setelah Lebaran atau sebelumnya? Kalau liga kita kan tidak seleksi. Liga itu pertandingan. Yang kita seleksi tadi Popda. Iya. Oh ya, dari Popda ya Pak ya, Ya, dari Popda, 48 klub yang tadi. Ya, Popda itu ini Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Jadi kita akan cari atlet-atlet sebagai perwakilan dari Tanjung Pinang. Betul. Untuk bertanding di level provinsi yang akan dipertandingkan di Kota Batam nanti. Oke, ini kalau sudah dapat bocoran nih Pak, didengar oleh masyarakat Kota Tanjung Pinang, apalagi didengar oleh 48 klub yang ada di Kota Tanjung Pinang, dan akhirnya mereka ingin ikut mendaftar pada liga nanti Pak, tetapi kan dibatasi, ini bagaimana kondisinya? Nanti tentu tim ya akan merumuskan syarat-syarat, terus akan merumuskan terkait mana klub yang bisa ikut, mana yang tidak. Tapi memang kalau keinginan saya pribadi ya, saya ingin semuanya bisa bertanding gitu. Tapi karena keterbatasan waktu, kita nggak mungkin juga waktu sangat terbatas, tidak mungkin juga mengadakan turnamen itu lewat tahun. Betul, Ya kan? betul. Nah, maka nanti secara jumlah itu akan kita putuskan nanti. Tapi yang jelas kita akan libatkan nih, ya kita akan libatkan klub-klub yang ada untuk ikut bersama-sama merumuskan ini. Oke, jadi bisa nih untuk para atlet-atlet yang ada di Kota Tanjung Pinang mempersiapkan diri ya Pak ya, untuk bisa mungkin berlatih. Karena mendengar adanya Popda dan juga ada liga yang akan diadakan di Tanjung Pinang. Luar biasa. Oke, dari Bapak nih Ketua PSSI Kota Tanjung Pinang, yang ingin Bapak sampaikan kepada para atlet-atlet sebenarnya, para atlet ini harus mempersiapkan apa nih? Apalagi di tahun 2024 ini yang mungkin banyak kegiatan-kegiatan turnamen, kota dan juga luar kota nantinya seperti itu. Apa yang harus mereka persiapkan untuk tetap semangat ini Pak? Ya yang pasti pertama harus terus berlatih. Ya terus berlatih, ikuti kompetisi, ikuti turnamen.
Kalau gagal coba lagi terus berarti karena usia-usia muda itu kan usia-usia yang masih terus mengasah ya. Masih terus mengasah keterampilan teknik ya, terutama Betul. teknik dan lain-lain. Jadi kerja keras dan berlatih itu yang kita dorong kepada atlet-atlet. Oke, jadi memang harus gencar latihan ya Pak ya. Harus. Ada atau enggaknya turnamen ini kan tetap harus diasah terus ya Pak ya. Harus, betul. Baik, oke baik. Nanti kita lanjut lagi ya Bapak setelah Baik, jeda iklan berikut baik. ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Khususnya untuk PSSI Kota Tanjung Pinang nih Pak. Ya, tentu harapan kami bahwa program-program yang sudah kami rencanakan, yang sudah kami susun, yang akan kami formalkan pada saat rapat kerja minggu depan, itu bisa terselenggara dengan baik. Dan itu tentu kita akan berkolaborasi dengan banyak pihak. Ya. Seperti saya sampaikan tadi, termasuk dengan TVRI ya. Mudah-mudahan bisa menjadi media partner kita, ya kepolisian, dinas kesehatan, kemudian sekolah-sekolah sepak bola. Nah, yang kedua tentu harapan kita bahwa dengan turnamen-turnamen yang kita laksanakan bisa melahirkan bibit-bibit atlet sepak bola yang bisa bersaing dengan daerah-daerah lain, bahkan bisa hingga ke level nasional. Nah, yang ketiga kita harapkan dengan fokus kita bukan hanya kepada pemain, tapi juga kepada pelatih, ya dengan kita adakan pelatihan-pelatihan kepelatihan, berlisensi resmi, kemudian kita fokus juga kepada penyegaran wasit, supaya menghasilkan wasit-wasit yang berkualitas. Maka dengan beberapa komponen ini kita harapkan sepak bola di Kota Tanjung Pinang bisa lebih maju, lebih tumbuh dan berkembang. Baik, luar biasa. Semoga dengan program-program kerja yang udah Bapak sampaikan tadi ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Dan juga persiapan Popda serta Liga di Kota Tanjung Pinang juga dapat berjalan dengan lancar melihat antusiasme masyarakat terhadap sepak bola yang luar biasa. Baik, Bapak terima kasih atas waktunya pada sore hari ini Bapak dan juga pemirsa. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan sedari tadi Dialog Kepri Gemilang. Untuk Anda yang terlewat Anda bisa saksikan melalui channel YouTube kami di TVRI Kepri. Mohon maaf bila saya ada kesalahan dan saatnya saya Samarsita mewakili segenap kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.